Nah, babu fadlil jama'ati wa wujub biha. Tentang keutamaan sholat berjamaah dan kewajiban sholat berjamaah. Fihi hadis. Dalamnya ada beberapa hadis. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama. Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian 27 derajat. Salat berjamaah afdal, lebih utama, tapi min salatil fardhi, daripada salat sendirian bisa bi 20 derajat. 20 derajat lebih utama. Wa amal fad, fad, salatil fad. Fad fahwal munfarid. Fad ini artinya munfarid, salat sendiri. Kemudian halaman 311. Wa ma sabata fi riwayatin fi sahihi haditsu fi hadzal babi tazidu sholatul jamaati ala sholatil fardhi. Jadi bertambah keutamaan, bertambah sholat berjamaah itu dibandingkan sholat sendirian, tambahannya itu 27 derajat. Aitaf dulu sholatul jamaati an sholati al-fardhi, atau lebih, sholat berjamaah itu lebih dibandingkan sholat sendiri. Lebihnya berapa? 27 derajat. Wa dzalika dalilun ala sihhati sholatil munfarid. Nah, ini adalah dalil sholat yang sendirian itu sahih. Kan gini, Pak. Sholat tazidu sholatul jamaati ala sholatil fardhi. Keutamaan sholat berjamaah itu lebih dibandingkan sholat sendirian. Kelebihannya berapa banyak? 27 derajat. Nah, kalau dikatakan demikian, lebih. Berarti sholat sendirian sah atau tidak? Sah, karena dikatakan melebihi. Melebihi, berarti tadi yang kurang itu tetap hitungannya adalah sah. Wa anal jama'ata laysat syarton li sihhati shalah. Bahwasanya jamaah, sholat berjamaah itu bukan syarat sahnya sholat. Bukan syarat sahnya sholat. Wa qad qala bi anna jama'ata fardun 'alal a'yan. Ada yang berkata bahwasanya sholat berjamaah itu fardu ain. Fardu ain. Siapa yang berkata demikian? Jama'atun minal ulama. Kelompok daripada ulama. Termasuk Imam Ahmad. Wa bi anna syartun li sihhatiha. Bahwasanya itu adalah syarat kesahihan. Di antaranya adalah Daud al-Zahiri, Imam Daud al-Zahiri. Wal mukhtar fil madhhab Syafi'i annahu fardun 'alal kifayah. Tapi pendapat yang terpilih dalam mazhab Imam Syafi'i, maka itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Wakila sunnah. Dikatakan fardu, dikatakan sunnah. Pendapat fardu kifayah berarti kalau ada yang mendirikan sholat berjamaah, maka dosanya akan lepas daripada mereka yang tidak mendirikan. Kalau tidak ada yang mendirikan sama sekali, berarti berdosa. Itu kalau fardu kifayah. Kalau hukumnya sunnah, berarti kalau tidak ada yang mendirikan sama sekali, maka hukumnya sunnah. Maka tidak berdosa. Tidak yang mendirikan sholat berjamaah sama sekali, maka tidak menjadi dosa. Tsummal fadlu fil jamaati hal huwa bisababiha faqat aw biwasfin zaid wa huwa kaunuha fil masjid. Nih sekarang keutamaan sholat berjamaah. Apakah sebab berjamaah saja atau ada sifat tambahan? Ada sifat tambahan. Apa sifat tambahannya? Kaunuha fil masjid, yaitu sholat berjamaahnya dikerjakannya di masjid. Likasratil khuta ilaiha, karena banyak langkah yang dilangkahkan untuk ke masjid. Wa fil masjid likasratil khuta wa katbil hasanati wa mahwis sayyiati bi kulli khutwatin. Dan dari setiap langkah tadi akan dituliskan kebaikan, dan dari setiap langkah tadi akan dihapuskan kesalahan. Wa intizari sholati, kemudian menunggu sholat. Wa du'ail malaikah, kemudian doanya malaikat. Wa muraati adabi dukhulil masjid, dan mengamalkan adab dukhul masjid dan selainnya. Jadi
Apakah hanya sholat berjamaah saja dia dapat 27 derajat di mana aja? Tapi di mana yang penting berjamaah. Apakah dia dapat 27 derajat atau karena ada tambahan sifat seperti tadi yang banyak sekali. Kalau kita sholatnya ke masjid, berarti kan kita langkah ke masjid. Yang berarti kita ada masjid kita kerjakan, masuk menggunakan kaki kanan. Berdoa Allahumma ighfirli dzunubi waftali abwaaba rahmati. Menunggu waktu sholat, menunggu qomat maksudnya. Menunggu kok qomat. Nah, itu kan banyak banyak sekali amal yang dikerjakan kalau sholat berjamaahnya di masjid. Apakah ada sifat tambahan sehingga mendapatkan 27 derajat atau hanya berjamaah saja? Wa dhahir al-awwal. Yang zahir adalah al-awwal. Ini sekarang yang zahir daripada hadis ini adalah al-awwal. Itu pendapat yang pertama. Li'anal jama'ata wasfun ulliqa alaihi al-hukmu. Karena jamaah adalah sifat yang digantungkan, yang dihubungkan kepada hukum. Wa idza kana dzalika li ajli jama'ati fa tafdulu jama'atan bil kasrati. Nah, kalau seandainya yang dihitung adalah berjamaahnya saja, apakah jemaah yang banyak itu lebih lagi utama dibandingkan jemaah yang sedikit? Wal masyhur an Malik annahu la tafdul. Menurut pendapat Imam Malik yang masyhur itu tidak ada tambahan. Wa qala Ibnu Habib berkata tafdulu bil kasrah, ada tambahan karena banyaknya jumlah orang yang sholat berjamaah. Wa fadilatil imam, tafdulu bil kasrati wa fadilatil imam. Bisa lebih lagi kalau seandainya imamnya lebih utama. Kemudian wa qauluhu 342. Bisa bi wa isna darajah. 27 derajat. Udah ya, paham yang tadi ya. Dari hadis ini secara zahirnya bahwasanya yang maksud salat berjamaah di sini adalah al-awwal. Taib fil jamaati hal huwa bisa babiha faqat. Yaitu hanya sebab berjamaah saja, maka dia sudah mendapatkan 27 derajat tanpa adanya tambahan yang lain, yang lain. Zahirnya seperti itu. Kenapa? Karena hadisnya sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Dalam hadis ini. Nah, sekarang hadis yang ini 27. Dalam Sahih Muslim ada lafaz 25. Wa fi riwayatin 25 juz. Ada derajat, ada juz. Baik. Al-ikhtilafu baina darajati wa juz. Sekarang ikhtilaf antara juz dan darajah. Baik. Kemudian fa inna kulla minhuma muradul akhar wa in kana juz huwa al-jari ala lughati wa darajah muawwalatun alaih. Wa ja'alaha ba'dhum ghairahu wa huwa ghaflatun minhu. Wa amma al-jam'u baina 27 wa 25 famin salasati aujuh. Nah, bagaimana kita mengumpulkan dua hadis yang sahih 27 dengan 25. 27 derajat dengan 25 derajat. Famin salasati aujuh. Ada 3 pendapat. Yang pertama, anna dzikral adadil qalil la yanfil katsir. Penyebutan jumlah yang sedikit yaitu 25 tidak menafikan jumlah yang banyak. Wa mafhumul adadi batilun inda jumhuril usuliyyin. Jadi dan mafhum daripada perhitungan tadi maka batil menurut jumhur usuli. Jadi tidak menafikan adanya hitungan yang 25, tidak ada hitungan yang 27 enggak. Tapi la yanfi katsir. Kemudian yang kedua, annahu akhbara bil qalil awalan. Nabi SAW mengabarkan pertama kali adalah yang 25. Tsumma a'lamahu Allahu bi ziyadatil fadli fa akhbara biha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi bahwasanya ada keutamaan tambahan. Jadi 27. Asalnya 25. Kemudian Allah tambah lagi. Jadi 27. Jadi akhirnya 27. Yang ketiga, anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil musallin. Yang demikian itu bisa berbeda-beda hasilnya, tergantung daripada yang sholatnya. Fayakunu li ba'dihim khamsu wa ishrun. Sebagian bisa mendapat 25. Wa li ba'dihim sab'u wa ishrun. Sebagian lagi bisa mendapat 27. Bihasbi kamali sholati. Tergantung kesempurnaan sholatnya. Minal muhafadzati ala hayatiha. Bagaimana dia bisa menjaga hay'ah sholat. Bagaimana cara sholatnya. Hay'ahnya. Tangannya bagaimana, rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana. Dia jaga.
sesuai dengan hadis. Pandangannya kemana? Dia jaga. Wa khusyu'iha, dan kehusyuan. Jadi sholat berjamaah nih, dia bisa dapat 25, dia bisa dapat 27. Ya, kalau seandainya dia dapat 27 berarti dia sempurna. Dia bisa menjaga hayatnya, kemudian khusyuk. Wa kathratu jamaatihim wa fadlihim, kemudian jamaahnya banyak. Wa syarafil buqati, kemudian tempatnya mulia. Wa nahwi dzalika wallahu a'lam. Jadi yakhtalifu bi ikhtilafil musallin, dia berbeda-beda hasilnya tergantung siapa yang sholatnya. Siapa yang sholat berjamaahnya. Kemudian tsumma tad'if bil jamaati li sholati hal huwa bi ma'na sholawat fatakunu sholatul jamaati bi 25 aw 27 sholatan aw yuqalu inna lafdhad darajah wal juz la yazum minhuma an yakuna bi miqdari sholat. Apakah 27 derajat tersebut adalah 27 kali lebih baik 27 kali sholat? Hitungannya adalah sholat berjamaah, dia 27 kali lebih baik daripada 27 kali sholat, lebih baik daripada 1 kali sholat. Apakah hitungannya itu berdasarkan sholat, derajatnya itu, atau juznya itu? Kalau sholat sendirian berarti dapat 1. Kalau sholat berjamaah kalikan 27 gitu. Dikalikan 27. Lakin al-awwal adhar. Akan tetapi yang pertama, atau apa nih? 2 nih. Pertanyaannya, apakah artinya lipat ganda tersebut adalah lipat ganda sholat, atau hitungan derajat dan juz tersebut tidak harus hitungannya adalah sholat? Lakin al-awwal adhar. Kata Syekh Alauddin, saya kira lafaz yang pertama, pendapat yang pertama itu yang lebih kuat, yaitu sholat. Haitsu warada mubayyanan fi ba'di riwayat. Datang riwayat yang lain yang dijelaskan atau mubayyinan atau menjelaskan fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat, dan lafaznya adalah tudha'afu ala sholatil fard. Dia dilipat gandakan ala sholatil fard. Dilipat gandakan di atas sholat sendirian. Berarti dilipat gandakan di atas sholat sendirian, berarti yang derajat dan juz tadi adalah hitungannya adalah sholat. Jadi sholat berjamaah berarti 27 kali. Sholatnya lebih utama daripada sholat 1 kali sholat sendirian. Semua berada bil fadhi. Udah, nggak usah terus. In ja'alna amma idza kana ma'dzuran bidzalika fa hal yaqau tafadul bain. Ini berkaitan satu sama yang lainnya. Mau nggak dibahas tapi gimana? Tapi dibahas lah. Semua muradu bil fardhi. Maksud dengan salat munfarid tadi. Idza lam yakun ma'dzuran bi tarkil jama'ati limaradin aw safarin wa nahwi. Kalau seandainya dia salat sendirian tadi, kalau dia tidak ma'dzur, salat sendirian tadi itu dia tidak dapat keutamaan kalau dia salatnya sendirian tapi nggak ada udzur. Nggak ada udzur, dia sehat salat sendirian. Maka dibandingkan dengan salat yang berjamaah, maka 27 kali yang berjamaah itu 27 kali salatnya lebih baik daripada salat sendirian dia tadi. 1. Nah, kalau seandainya ada udzur gimana? Contoh, dia sakit. Atau dia lagi safar. Atau selain itulah. Selain itu. Derajatnya bermana salat 27 kali. 27 kali. Ada 2 pendapat. Apakah 27 kali sholat atau 27 pahala atau derajat? Ya kalau 27 kali sholat ya berarti kan pahala sholat 1 berapa? Pahala sholatnya. Berarti kali 27. Apakah derajat itu nggak berkaitan dengan sholat? Derajat aja. Misalkan ditinggikan derajat, ditinggikan tingkatan. Gitu. Nah, menurut saya aktor yang lebih zahir, yang lebih kuat menurut saya adalah sholat hitungan. Jadi lebih baik daripada 27 kali sholat. 27 kali sholat. Nah kalau sholatnya tadi sendirian, karena apa? Karena sakit. Dia nggak bisa berjamaah, kemudian sholatnya sendirian. Apakah pahalanya juga kurang dibandingkan orang yang sholat berjamaah tadi? Amma idza kana ma'dzuran bidzalika fa hal yaqau tafadulu bainahu wa baina sholati berjamaati? Kalau dia memiliki udzur seperti tadi disebutkan, apakah ada kelebihan antara dia dengan orang yang sholat berjamaah atau tidak? Dia nggak bisa ikut sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia udzur.
Nah, dia sakit, nah dia safar. Idza ja'alna alif wal lam fil fadhi ta'rifan lil umum iktasara at-tafadulu baina huma. Fayadkhulu tahta al-fadlu al-musalli mudrin. Kalau kita jadikan alif lam, salatul fadhi gitu kan. Al-fadhi munfarid. Kita jadikan umum, berarti semuanya kena. Salatul fadhi, alif lam dalam fad tersebut salat munfarid, maka semuanya kena kalau dijadikan umum. Dijadikan umum. Pokoknya penting mah sholatnya sorangan. Yang penting dia sholatnya sendiri. Mau dia sakit kah, mau dia safar kah, mau dia ada sebab apakah. Yang penting dia sholatnya sendiri, maka dia sholatnya dibandingkan sholat berjamaah, dia kalah 27 kali sholat. Baik. Kemudian, biudrin wa ghairi udrin. Dia ada udzur atau nggak ada udzur? Sama aja. Lakin al-ma'dzur yuktabu lahu ajrul jamaati. Akan tetapi orang yang udzur tadi maka akan tertulis baginya pahala berjamaah. Syaratnya apa? Idza kanat sholatu fil jamaati fi alisihati wa iqamati. Dia akan mendapatkan pahala berjamaah. Syaratnya adalah kalau dia dalam keadaan sehat, dia terbiasa sholat berjamaah. Kalau dia dalam keadaan mukim, tidak safar, maka dia terbiasa sholat berjamaah. Maka ketika dia dalam keadaan safar dan dalam keadaan sakit, maka dia akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Walaupun sholatnya sendirian. Taib. 5 rawa al-Bukhari fi sahih. Kenapa? Karena Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Min hadis Abi Musa, dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata, Nabi SAW qala yuktabu lil musafiri wal maridi makana ya'malu sahihan muqiman Allahu a'lam. Nabi SAW bersabda, akan dituliskan bagi orang yang sedang safar dan bagi orang yang sedang sakit, kebiasaan pahala akan dituliskan pahalanya yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia sehat dan dalam keadaan dia mukim. Ya kalau sehat dia kebiasaannya apa? Sholat berjamaah. Tapi ketika sakit dia sholatnya apa? Sendirian. Dapat pahala berjamaah. Kalau dia ketika mukim, biasanya dia sholat berjamaah. Ketika dia safar, kayaknya enggak sempat sholat berjamaah, sholatnya sendirian. Misal, itu maka dia tetap dapat sholat berjamaah. Syaratnya apa? Dia sudah istiqomah dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim, untuk tetap sholat berjamaah. Wafil hadis fawaid. Dalam hadisnya ada beberapa faedah. Minha diantaranya al-mufawatatu fil fadhili fil jamaati fi sholati wa ghairiha. Tapi adanya kelebihan daripada di dalam keutamaan dalam berjamaah, ya, dalam sholat. Wa ghairiha. Dan bisa selain sholat. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan secara berjamaah, maka dia akan ada kelebihan. Baik. Wa minha anal jama'ata laysat bi fardhi ain. Dari hadis ini bahwasanya kita ngambil dalil bahwasanya sholat berjamaah itu bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Kenapa? Karena sholat sendiriannya itu terhitung. Karena tafdul ala sholatil fardhi bisabi wa 20 darajah. Tapi itu lebih utama 27 kali sholat dibandingkan sholat sendirian. Karena terhitung sholat sendirian. Kemudian wa mimman qala Allahu akbar. Wa mimman qala bi anna al-jama'ata, halaman selanjutnya. Wa mimman qala bi anna al-jama'ata fardhu ain, di antara mereka yang berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu fardhu ain adalah Atha bin Abi Rabah dan Auza'i, Imam Ahmad, Abu Thawr dari mazhab Syafi'i, Ibnu Munzir dari mazhab Syafi'i, Ibnu Khuzaimah dari mazhab Syafi'i, Dawud, Taib wa huwa qaulun mahkiyun an Syafi'i. Maka itu adalah di antara pendapat yang dihikayatkan itu adalah dari Imam Syafi'i. Jadi ajibnya itu salat di Arab Saudi hampir di tempat-tempat di kampung kecil pun itu pasti bakal rame. Ya rame lah, 2, 3 saf, 4 saf gitulah salat. Masjidnya gede. Allahu Akbar. Suara saya sudah habis begini. Taib. Jadi masjidnya gede dan hukumnya adalah wajib. Karena hukumnya wajib, maka setiap toko ketika adzan dikumandangkan maka harus tutup.
Harus tutup, wajib tutup. Kalau nggak tutup, didenda. Didenda. Orang yang kerjanya diusir. Dulu saya ketemu satu orang. Satunya di Jakarta, di PJTKI. Berangkat lagi ke Arab Saudi. Saya bilang, Bapak X? Ya saya X. Dulu kerja di Arab Saudi, di toko komputer. Kenapa Pak? Saya ditarhil. Tarhil itu diusir, deportasi. Kenapa? Waktu sholat, itu sebetulnya si tokonya itu udah dikunci. Cuman tokonya itu kan pakai kaca. Yang di dalam itu masih kerja. Jadi ada hay'ah. Atau ini dikatakan sebagian lagi hisbah gitu kan. Itu polisi agama jalan. Hisbah. Yang mana kan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi mereka yang keliling. Mobilnya beda dengan mobil polisi. Bukan mobil polisi. Mereka mobilnya sendiri. Mereka pakai jubah, pakai kuto. Nah, tugas mereka sholat keliling. Nah, ketika lihat ada satu toko yang masih belum tutup, dia akan peringati. Sholat. Tapi kan ini kan ditutup, si kuncinya ditutup, tapi orang dalam masih kerja. Akhirnya diadukan, akhirnya kena, tokonya kena sanksi, yang kerjanya deportasi. Nah, kalau di mazhab Hanafi yang saya kunjungi, mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu yang saya lihat tuh nggak seramai mazhab Hanafi. Hanafi. Walaupun sebetulnya Imam Malik kan berpendapat bahwasanya fardu ain gitu kan diantaranya. Tapi nggak seramai di Pakistan, di India, Bangladesh. Jadi kalau India, Bangladesh ini, kalau sholat subuh jangan ditanya. Sholat subuh itu semua masjid penuh semua. Sholat subuh. Ini yang ditanya itu sholat zuhur dengan sholat asar. Sholat zuhur, sholat asar itu kurang lebih yang sholat tiap masjid yang saya kunjungi, itu kurang lebih ada setiap sholat zuhur, setiap sholat, kurang lebih hitungannya 400 orang. Yang sholatnya, 400 orang. Padahal hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah. Toko-toko masih banyak yang buka. Tapi karena keutamaan sholat yang mereka tahu, akhirnya mereka bisa ramai untuk ke masjid. Saya kira sih di mana-mana ya, afwan. Di Arab Saudi pun, kalau kita lihat di masjid-masjid manapun, itu pasti yang ramainya sama orang India, Pakistan gitu. Yang ramainya di masjid. Kalau di Amerika saya kira sama juga. Yang pernah ke Amerika mungkin dilihat, yang di Jepang juga saya kira sama juga. Ya. Jadi kalau orang India, Pakistan ini Islamnya, di airport pun mereka bisa sholat berjamaah. Di airport yang tidak ada masjid sekalipun, mereka bisa sholat berjamaah. Bahkan di pesawat pun mereka yang malu-malu untuk sholat berjamaah, orang India Pakistan biasanya sholat berjamaah. Azan. Kalau pesawat Saudi masih ada musolanya. Dan kalau pesawat selain Saudi nggak ada musolanya. Jadi sholatnya gimana? Ya sholatnya di jalan. Jadi ajib. Jadi mereka itu sholat berjamaah itu bukan wajib, tapi seperti wajib. Kalau orang Hanafi itu bukan wajib, tapi seperti wajib. Menjaganya itu seperti perkara yang wajib. Nah, waminha itlaqul fadilati fil jamaati, mutlak tambahan dalam salat berjamaah. Sawa'un tabaddada qalbul musalli fil jamaati aw lam yatabaddad. Jadi sama aja, Pak. Yang penting mah salat berjamaahnya lebih daripada salat sendirian. Mana mah tahu sudah salat berjamaah. Kamu mah enggak usah salat berjamaah juga, kamu mikirin bisnis, enggak jadi masalah, Pak. Enggak jadi masalah. Kenapa? Karena keutamaannya tadi dia dapatkan. Walaupun hitungannya paling rendah, taruhlah misalkan 25 derajat yang paling rendah. Tapi dia sudah mendapatkan sholat berjamaah, pahalanya melebihi daripada sholat sendirian. Nah, kemudian hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli jama'atan tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة
lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khatiyah fa idza shalla lam tazilil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu Allahumma shalli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadhara salata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, salatnya seseorang secara berjamaah dilipat gandakan daripada salatnya dia di rumah dia, dan daripada salatnya dia di pasar dia sebanyak 25 kali, 25 lipatan. Yang demikian karena dia berwudu, dia perbaiki wudunya, dia keluar dari masjid, dia keluar untuk masjid, tidak ada yang membuat dia keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat. Dan dia tidak melangkah, kalau dia niatnya demikian, dia berwudunya di rumah, kemudian dia menyempurnakan wudu, tidak ada niat keluar rumah kecuali untuk sholat berjamaah, maka kalau keadaannya demikian, tidaklah dia melangkah kecuali langkah tersebut akan mengangkat derajat dia. Kemudian langkah tersebut akan menghapus kesalahan dia. Nah, kalau dia sholat, maka malaikat akan tetap mendoakan akan orang tersebut selama dia masih di tempat sholatnya. Doanya apa? Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, berikanlah salawat kepada dia. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Dan dia akan dihitung tetap dalam sholat selama dia menunggu sholat yang lain. Taib. Sekarang illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khatiyah. Halaman 345. Qala Daudi in kanat lahu dzunubun huttat an. Kan gitu. Tidaklah dia melangkah kecuali dia akan diangkat derajatnya. Tidaklah dia melangkah kecuali langkah yang sama tadi, langkah yang satu langkah. Lam yakhtu khutwatan, satu langkah, ya. Kecuali derajatnya akan diangkat, dosanya akan diampuni. Dosanya akan diampuni. Tapi Imam Daudi berkata, kalau dia punya dosa, maka dihapus dosanya. Wa illa rufi'at lahu darajah. Kalau tidak punya dosa, maka derajatnya akan ditinggikan. Jadi pilihannya berarti dua. Pilihannya dua. Punya dosa, diampuni dosanya. Nggak punya dosa, derajatnya ditinggikan. Jadi intinya satu langkahnya satu amal. Entah dia ditinggikan derajat, entah dia dihapuskan dosanya. Wa hadza yaqtadi anal hasil bil khutwati darajah wahidah. Taib, berarti dari sini diambil kesimpulan, taib, bahwasanya hasil daripada satu langkah itu hanya satu derajat aja. Immal hat, taib, bisa jadi dihapus dosanya, wa imar rafa, dan bisa jadi diangkat derajatnya. Qultu fa'ala hada takunu waw bimaknal au. Maka waw di sini adalah maknanya au, bukan makna atof. Kalau makna atof berarti duanya. Pendapat Imam Daudi. Ah? Oh, kepencet. Afwan. Kemudian wa qala ghairuhu, dan selain daripada Imam Daudi berkata, balil hasil bil khutwati salah satu asyik. Bahkan satu langkah itu dia mendapatkan 3 keutamaan. Liqaulihi fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, kataballahu bi khutwatin hasanah. Allah menulis di setiap langkahnya satu kebaikan, kemudian setiap langkah tadi ditinggikan 1 derajat, dan langkah yang tadi akan dihapuskan 1 kesalahan. Selain Imam Daud berkata, berarti wawunya wawu atof. Berarti dia akan mendapatkan 2, dosanya diampuni dan derajat dia ditinggikan. Tsumma tad'if fi sholatil jama'ati fil masjid tad'ufu ala sholatil munfaridi fi suqi wa baitihi min ghairi udrin kama taqaddam. Kemudian sholat berjamaah dia di masjid, ya, itu dilipat gandakan daripada sholat munfarid yang dia kerjakan di rumah atau di pasar dia. Min ghairi udrin, dengan tanpa adanya udzur. Amma idza shalla fil jama'ati fil baiti au fi suqi min ghairi udrin al yasulahu hada tad'if. Nah, Kang, kalau saya sholat berjamaahnya di rumah, sholat berjamaahnya di rumah, saya kumpulkan tetangga-tetangga saya, atau sholat berjamaah dengan keluarga saya, apakah saya mendapatkan keutamaan seperti ini atau tidak? Zahirul lafzihi
fi ta'lilihi fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika annahu idza tawadda ila akhri yaqtadi taruttubuhu alaihi lianna ma rutiba ala majmu'in la yasul bi ba'di. Nah, kalau melihat hadis ini karena syaratnya tadi dia wudu di rumah, dia menyempurnakan wudu, kemudian dia berangkat ke masjid, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah ke masjid kecuali hanya untuk sholat, bukan bayar hutang. Bayar telepon, pas azan, Kang, bayar hutangnya, punya siap-siap, antum udah nggak nempati janji, udah lama sekali. Oh siap. Di mana ketemunya? Di masjid. Oh, nah dia keluar rumahnya adalah niatnya untuk bayar hutang. Pas di masjid deh, Kang bayar hutang, kayak sholat dulu, siap sholat dulu. Kapan nasya'an niyatu sholat fil jamaati? Kapan muncul niat sholat berjamaahnya? Ketika tadi diajak oleh orang tadi. Dia udah wudhu di rumahnya. Tapi niat keluar rumahnya bukan untuk ke masjid, bukan untuk sholat di masjid. Niat dia keluar rumahnya untuk bayar hutang. Pas di luar dia disuruh untuk untuk sholat ke masjid. Nah, la yukhriju ila sholat. Keluarnya dia dari rumah untuk sholat, niatnya untuk sholat baru dihitung. Setiap satu langkahnya akan diangkat derajatnya, akan dihapuskan dosanya. Nah, kalau dia demikian gimana? Pas dia niat ke masjid tadi, niat sholat ke masjid. Kapan? Ketika diajak tadi. Maka mulai langkah itu, maka diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Kemudian, illa bidalin ala ilgha'i dzalikal badi. Jadi harus semuanya dikerjakan, Pak. Jadi kalau di sini wudunya harus di rumah. Kenapa? Karena li'anna ma rutiba ala majmu'in la yahsul bi ba'dihi. Sesuatu yang ditertibkan dengan bagian-bagian yang banyak itu tidak akan mungkin didapatkan kalau kita mengerjakan sebagian. Itu kan keuntungannya, itu kan semuanya didapatkan lam yahtu khutwatan, itu kalau wadzalika dikerjakan sampai la yukhrijuhu illa shalah. Tertibnya demikian. Nah, kalau tertibnya dilaksanakan sebagian berarti nggak mendapatkan keutamaan tadi. Baik. Illa bidalil, kecuali adanya dalil. Ala ilgha'i dzalikal ba'di. Sebagiannya itu di-cancel, nggak apa-apa, dia walaupun di-cancel dia dapat pahala yang sama. Wa adami itibarihi wa yasiru wujuduhu ka adamihi wa yabqa ma'adahu mu'tabara. Idza taqarrara ma dzakarna fal-lafdhu yaqti al-hukma bil mudhafati fi salati fi jama'ati bi hadzal wasf. Maka kalau demikian, maka sholat yang akan dilipat gandakan itu sholatnya berjamaah sesuai dengan sifat yang ini. Berarti hadis yang sebelumnya hanya mengatakan sholat berjamaah lebih afdol dibandingkan sholat sendirian, ditaksis dengan ini, dengan hadis yang ini. Berarti syaratnya harus tersempurnakan. Apa tadi? Wudunya di rumah, tidak keluar dari rumahnya kecuali dia untuk ke masjid, maka dia akan mendapatkan pahala yang seperti ini. Dia akan mendapatkan pahala seperti ini. Baik. Kemudian sholatnya di masjidnya dia dapat 27 derajat. Sholat di masjidnya dapat 27 derajat, 27 kali sholat. Tapi keutamaan malaikat berdoa untuk dia, kemudian langkah-langkah akan diampuni dosanya, langkah-langkah akan ditinggikan derajatnya hanya akan didapatkan bagi mereka yang berwudu di rumah dan tidak ada niat keluar rumah kecuali hanya untuk sholat berjamaah ke masjid. Nah, kemudian ala sholati fi baiti wa suqihi wa huwa wudu fil baiti, yaitu wudunya di rumah. Wal ihsan fihi, kemudian menyempurnakannya. Wal masyu ila sholati, kemudian berjalan ke masjid. Birafi darajati, untuk pengangkatan derajat. Wa sholatil malaikat ali, sholawatnya malaikat untuk dia. Madama fi musallahu, selama dia ada di tempat sholat dia. Kemudian fa'ina idzin yalzam an yakuna al-hukmu fi mahallihi bi wujudi hadhil madhkurati fa kullu ma amkana an yakuna mutawara minha la yajuzu tarattubul hukmi ala ba'di. Maka tidak boleh untuk memberikan tertib hukum kepada sebagiannya, li'annahul asl. Aslinya itu harus semuanya dikerjakan. Fa idza shalla fi baiti fi jama'atin, kalau dia salat di rumah secara berjamaah, lam yahsul lahu tad, maka dia tidak akan mendapatkan pelipat gandaan pahala. Kenapa? Karena syaratnya harus dipenuhi semuanya. Nah, kalau dia hanya sholat berjamaahnya saja, tapi tidak dikerjakan di masjid, tidak ada langkah ke masjid, tidak ada menyempurnakan wudhu, maka tidak dapat keutamaan ini.
Bimuqtada dhahiril lafzi wal qiyas li'annahu la yumkinu ilghauhu, karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Kemudian halaman 346. Nah, lakin fihi tarad dan ashabu Syafi'i fi annahu hal yata'addal fardhu awil masyru' fil jama'ati bi iqamatiha fil buyuti. Idza qulna innaha fardun 'alal kifayati minhum man qala yakfi kama law sallu jama'atan fis suqi. Di antaranya yang berpendapat fardu kifayah, maka dikatakan walaupun mereka sholatnya di pasar, maka sudah menggugurkan sholat berjamaah. Maksudnya menggugurkan dosa mereka yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Kemudian wasahi annahu la yakfi anal masyru'a fil jama'ati inna masyru'a bi wasfi kauni fil masjid. Jadi kalau hanya dikerjakannya di masjid atau di rumah, kan hukumnya fardu kifayah, Kang. Iya. Kalau nggak ada sholat berjamaah, berarti nanti dihukumi berdosa bagi tidak mengerjakannya. Ya. Nah, kalau dikerjakannya di pasar gimana? Apakah gugur dosa berjamaah bagi yang lainnya? Maka dikatakan tidak. Kenapa? Karena syuri'a sholat berjamaah dimasyru'kan bimuasfi kauni fil masjid. Dengan sifat dikerjakannya di masjid. Wa muntafin fil buyut. Dan itu ternafikan kalau dikerjakannya di rumah. Lakinna bi adamil khususiyati fil masjid la bihasbil jamaati. Nah, kemudian halaman 347. Wa fil hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faidah. 1. Al-hattu ala salati fil jamaati al-masyru'ati laha. Anjuran untuk salat berjamaah. Anjuran untuk salat berjamaah. Wa minha an-nafilah fil masjid afdal. Mengerjakan salat berjamaah di masjid itu lebih afdal. Wa minha, bentar. Nah, peminha tajdidul wudu li kulli salatin. Di antaranya adalah memperbaharui wudu untuk setiap salat. Taib. Wa fi'lul wajibi afdal minal mandub. Mengerjakan perkara yang wajib itu lebih afdal daripada mengerjakan perkara yang sunnah. Peminha anal masjid al-abad jamaati afdal minal qarib. Dari hadis ini nih faedahnya. Berarti salat di masjid yang jauh berjamaah untuk berjamaah lebih afdal daripada salat di masjid yang dekat. Kenapa? Karena langkah-langkahnya tadi. Kalau tambah jauh berarti tambah banyak langkahnya. Kalau tambah banyak langkahnya berarti tambah banyak kebaikan. Kecuali illa anta ta'attala as-salatu awil jama'atu bidhabihi anhu ilal bait. Kecuali kalau masjid yang dekat kita itu jadi sepi. Karena sebab kita sholat di tempat yang jauh. Maka disyariatkannya kita sholatnya di masjid yang dekat. Kalau menyebabkan masjidnya sepi. Minha ihsanul wudu, menyempurnakan wudu. Bifi'li 'alal wajhil ma'muri bihi min ghairi mujawazatin fihi wala taksir. Tapi menyempurnakan wudu dengan tanpa adanya pengurangan, tanpa adanya penambahan. Sempurnakan tanpa adanya pengurangan, tanpa adanya penambahan. Minha takfiru dzunub wa rafu darajat. Digugurkannya dosa, dihapuskannya dosa dan ditinggikannya derajat. Minha salatul malaikati 'alam man yang tadru salata fil masjid. Malaikat bersalawat kepada mereka yang menunggu sholat di masjid. Masuk masjid, iqamat masih panjang. Maka malaikat bersalawat untuk dia, berdoa untuk dia. Minha anna sholatal malaikati alal muntadir huwa du'a lahu bil maghfirah war rahmah. Bahwasanya selawatnya malaikat kepada mereka yang menunggu sholat itu adalah doanya malaikat agar diampuni dosanya dan agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allahumma sholli alaihi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Berarti mufassar. Jadi salawatnya malaikat itu ditafsirkan dengan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Kemudian pemindah anna man ta'atu asbab sholati yusamma musolliyan. Mereka yang mengerjakan sebab sholat, belum sholatnya, hanya mengerjakan sebab sholat. Baik, maka sudah disebut sebagai musol. Kenapa demikian? Kan tadi dihitungnya gitu, Pak. Apa tadi?
Wala yazalu fi sholatin man tadara sholata. Dan dia akan tetap dihitung dalam sholat selama dia menunggu waktu sholat. Jadi dia nih dari masjid, dari rumah dia jalan, kan menunggu sholat, menunggu qomat. Nah, ketika dia keluar dari rumah, niatnya untuk sholat berjamaah di masjid, dia sudah dihitung sholat. Taib dengan dalil tadi wala yazalu fi sholatin, udah dalam sholat, dan dia akan dihitung dalam keadaan sholat manta sholat selama dia menunggu sholat. Nah, maka orang yang baru mengerjakan sebab sholat, dia wudhu, melangkah untuk ke masjid, berjalan ke masjid, dan dia dihitungnya sedang sholat. Nah, makanya di antara tambahannya adalah tidak boleh makruh untuk tasbih dalam sholat. Tasbih dalam sholat begini. Dalam sholat nggak boleh gini, dalam sholat. Takbiratul ihram misalkan, begini nggak boleh, makruh. Nah, kalau kita berangkat dari rumah menuju ke masjid, kan lagi sholat. Dihitung sholat, maka tidak boleh begini, makruh hukumnya. Kita masuk ke masjid, belum qomat, sholat, tahiyatul masjid duduk, nunggu. Duduk sambil bersila, tangannya begini, makruh. Loh, kenapa Ustaz? Kan nggak sholat. Ya, tapi kan dihitung sholat. Dihitung sholat. Di masjid, ikut pengajian. Kan ya, sambil nunggu isya kita ngaji yuk. Yuk, ada pengajian dari Ustadz Fulan. Oke. Pengajian. Duduk sila. Cangkel. Begini. Makruh nggak? Makruh. Dia kan nunggu sholat. Dia nunggu sholat. Nah, kalau seandainya man tadhara sholat. Judulnya apa? Selama dia menunggu sholat. Nah, kalau dia pulang, dia tasbih begini, boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah tidak dalam sholat. Kan dihitung sholat itu man tadhara sholat. Selama dia menunggu waktu sholat. Kalau udah selesai, apalagi yang dia tunggu? Pulang, mau makan, mau tidur. Maka tidak makruh lah lagi. Makanya kalau lagi ada talim, ada pengajian, terus ada yang bilang, Pak itu nggak boleh, Pak itu makruh. Makruh apanya, saya nggak menunggu sholat. Saya datang ke masjid ini mau ikut pengajian aja. Pengajiannya beresnya jam 10, nunggu sholat apa? Sholat zuhurnya saya di kampung saya, di rumah saya. Saya nggak menunggu sholat. Makruh dari mana? Makruh dari mana? Baik. Meminta an-nahyan bagi liman kharaja fi ta'atin sholatin aw ghairiha an la yusyrikaha bi syai'in min umuri dunya wa ghairiha wallahu a'lam. Hendaklah mereka yang keluar untuk perkara ketaatan. Perkara ketaatan. Untuk sholatkah dan untuk yang lainnya, hendaklah tidak mensyarikatkan niatnya selain niat taat tadi. Jadi kalau kita tuh judulnya apa? Judulnya fokus dan konsentrasi. Fokus dan konsentrasi. Anda mau kemana? Mau keluar. Mau ngapain? Mau sholat. Baik. Mau sholat. Nanti di masjid ada Bapak Fulan bin Fulan. Oh, dia pakar MLM terbesar di Bandung, misalkan. Nanti kita bisa tanya dia bagaimana agar kita nambah bisnis pemasukan. Gitu. Nggak bisa. Niat saya mau sholat. La yukhrijuhu illa sholat. Syaratnya apa? Tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali sholat. Mau kemana? Mau ke pengajian. Nanti ketemu. Enggak. Niat saya mau ngaji. Tidak diserikatkan. Mensekutukan. Sekutukan itu niat sholatnya ada. Niat sholatnya ada, tapi ada niat yang lain. Di sini, la yusyriku, tidak mensekutukan. Jadi pengen sholat. Nanti niat itu keluar kapan? Beres sholat. Pas mau keluar rumah, nggak ada. Sholat. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Taib. Apakah kendaraan? Sebagian ulama berpendapat putaran rodanya dihitung sebagai langkah. Putaran rodanya dihitung sebagai langkah. Nah, tapi mazhab fi iskal, ada juga beberapa iskal di situ. Kalau Nabi SAW tidak, kalau Nabi. Sahabat-sahabat yang lain ketika ke masjid, dia rukum tuk tabu ata rukum atau Bani Salimah dari Kiblaten datang ke Masjid Nabawi, nggak pakai kendaraan. Muad bin Jabal nggak pakai kendaraan, jalan
jalan kaki. Kathratul, makanya judulnya Kathratul Khuto ila Shalah. Kathratul Khuto ila Shalah. Nggak ada keterangan 1 derajat itu berapa, nggak ada. Tadi kan apakah dia kaitannya dengan tambahan sholat atau kaitannya dengan derajat yang bukan bagian daripada sholat. Cuma itu saja. Tapi pendapat yang zahir yang kuat itu adalah kelipat gandaannya sholat, bukan derajat. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain. Taib tudha'afu ala sholatil fardhi, dilipat gandakan daripada sholat yang satu. Jadi sholatnya sendirian dilipat gandakan sholatnya sampai 27 kali. Nah, jadi maksudnya adalah sholat lipat gandanya, bukan derajat. Nah, kemudian bahasa yang memang di judul-judul dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam kitab-kitab agama, judulnya adalah Kathratul Khuto ila Shalah. Banyaknya langkah kepada sholat. Ya, bahkan kaki-kaki yang berdebu dalam, saya lupa lagi, saya Bukhari atau saya Muslim. Saya Bukhari kalau nggak salah, karena saya Muslim nggak ada komentar. Bukhari. Jadi ketika lupa lagi saya. Jadi berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dalam keadaan berjalan kaki. Kemudian beliau berkata, tadi lebih hadis, man laghadun aurahatun fi sabilillahi khairum minad dunya ma fiha. Jadi sepagi atau sepetang di jalan Allah Subhanahu wa taala maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gitu. Bahkan dikatakan di situ manigebarra qadamahu fi sabilillah, barang siapa yang berdebu kakinya di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersentuh oleh asapnya api neraka. Nah, di sini untuk sholat berjamaah aja masukkan ayat-ayat hadis-hadis fisabilillah. Hadis fisabilillah. Artinya secara umum fisabilillah itu dalam jalan kebaikan. Secara khusus fisabilillah itu adalah perang, jihad gitu. Nah, secara umum itu jalan-jalan kebaikan. Nah, itu pun digunakan oleh, kalau nggak salah, Sufyan bin Uyainah, kalau nggak Sufyan Ats-Tsauri yang berpendapat demikian. Dia tetap berjalan kaki sehingga kaki-kakinya dia berdebu. Tapi perlu kepada penelitian lebih lanjut. Baik, bagaimana naik mobil dan bagaimana naik motor. Baik, kita jumpa lagi insyaallah hari Senin. Kuisnya besok insyaallah. Hadza akhiru wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.